Shin Tae-yong kasih saran untuk sepak bola Asia Tenggara agar memperbaiki kualitas wasit. Timnas Indonesia harus pertimbangkan keikutsertaan di Piala AFF bila pemain Vietnam tak disangsi. Marcelino Ferdinand hangatkan bangku cadangan KMS KDNC. Kedatangan Timnas U23 Indonesia diwarnai tepuk tangan Timnas U17 Indonesia. Gara-gara sikut Haikal Al-Hafiz, pemain Timnas Vietnam U23 Nguyen Hong Puch kehilangan Instagramnya. Timnas Vietnam U23 main kasar, AFF diminta belajar dari Komdis PSSI. Pertandingan final Piala AFF U23 2023 antara Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 menjadi panggung ketegangan akibat permainan kasar yang ditampilkan oleh tim Vietnam. Organisasi sepak bola regional, AFF kini diingatkan untuk mengambil pelajaran dari Komite Disiplin PSSI dalam menegakkan disiplin terhadap para pemain Vietnam U23. Salah satu insiden yang mencolok adalah saat Nguyen Hong Puch dengan sengaja memukul Haikal Al-Hafiz selama babak perpanjangan waktu. Namun, wasit tampak mengabaikan insiden tersebut dan tidak memberikan sanksi kepada pemain Vietnam U23. Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer, menyuarakan keprihatinannya terhadap kejadian ini. Akmal meminta AFF untuk belajar dari pendekatan tegas yang diterapkan oleh Komdis PSSI terhadap pemain yang bermain kasar. Ia berharap AFF dapat mengikuti contoh dari Komdis PSSI dalam memberikan sanksi kepada pemain yang berperilaku indisipliner. Seperti yang diketahui, Komdis PSSI seringkali memberikan sanksi yang signifikan kepada pemain-pemain yang melakukan pelanggaran kasar dalam Liga 1 2023-2024. Musim ini, sanksi-sanksi tersebut terbukti tidak hanya berupa denda, tetapi juga larangan bermain hingga potensi berakhirnya karier pemain. Shin Tae-yong kasih saran untuk sepak bola Asia Tenggara agar memperbaiki kualitas wasit. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memberikan saran bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Meskipun tidak memberikan detail yang spesifik, ia menyoroti pentingnya memperbaiki situasi wasit dalam pertandingan. Meski Timnas Indonesia U23 tidak berhasil meraih gelar juara Piala AFF U23 setelah kalah dalam adu penalti 5-6 dari Vietnam U23 setelah bermain imbang tanpa gol. Shin Tae-yong masih memiliki pandangan positif mengenai turnamen tersebut. Ia berpendapat bahwa ada saran yang dapat meningkatkan kualitas sepak bola di wilayah Asia Tenggara. Saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu jika AFF ingin anggota-anggotanya dan pemainnya berkembang, kita perlu memikirkan beberapa hal. Kata Shin Tae-yong, ia percaya bahwa keputusan wasit yang merugikan dapat menjadi hambatan dalam pengembangan pemain sepak bola. Walaupun saya tidak dapat menyebutkannya dengan spesifik, terdapat situasi-situasi di mana keputusan wasit tidak mendukung pemain. Pemain bisa saja berusaha keras, tetapi keputusan wasit yang tidak tepat dapat menghambat perkembangan mereka. Ini adalah masalah yang harus diperhatikan, jelasnya. Selama Piala AFF U23 2023, Shin Tae-yong sering mengutarakan ketidakpuasan terhadap keputusan wasit yang dianggap merugikan Timnas Indonesia U23. Kritik tersebut bahkan membuatnya mendapatkan kartu kuning karena protesnya yang keras. Timnas Indonesia harus pertimbangkan keikutsertaan di Piala AFF bila pemain Vietnam tak disangsi. Timnas Indonesia diminta untuk mempertimbangkan keikutsertaannya di Piala AFF. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Madura United, Aksanul Kossasi. Apa yang dilontarkan Aksanul Kossasi tak terlepas dari laga final Piala AFF U23 2023. Pada kesempatan itu, satu pemain Timnas U23 Vietnam terlihat jelas melakukan pelanggaran keras. Pemain yang dimaksud yakni Nguyen Hong Puch. Pemain bernomor punggung 20 ini tertangkap kamera dengan sengaja menyikut bagian belakang kepala Haikal Al-Hafiz. Hal inilah yang disoroti oleh Aksanul Kossasi. Dia lalu berharap Nguyen Hong Puch mendapatkan sanksi akibat perilakunya yang tidak terpuji.
Bila sanksi tak dijatuhkan, Ahsanul Kossasi meminta timnas Indonesia mempertimbangkan keikutsertaannya di Piala AFF. Sementara itu, timnas U23 Indonesia gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong menyerah dari Vietnam melalui babak adu penalti dengan skor 5-6. Shin Tae-yong buka TC Timnas Indonesia di Surabaya lalu terbang ke Solo latih Timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong akan membagi tugas antara melatih Timnas Senior dan Timnas U23 Indonesia. Nantinya, TC akan digelar mulai tanggal 4 September mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani TC di Surabaya jelang FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia akan mempersiapkan diri jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Shin Tae-yong akan memimpin langsung latihan dua tim tersebut tetapi secara bergantian. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa Shin Tae-yong akan membuka TC Timnas Senior di Surabaya pada tanggal 4 September. Agenda tersebut jadi awal persiapan skuad Garuda untuk FIFA Matchday melawan Turkmenistan yang akan digelar pada 8 September mendatang. Selanjutnya, Shin Tae-yong akan terbang ke Solo untuk mendampingi Timnas U23 Indonesia. Garuda Muda akan berjuang di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang dilaksanakan pada 6-12 September mendatang. Timnas U23 Indonesia akan menjalani laga perdana pada tanggal 9 September melawan Taiwan. Nantinya, asisten Shin Tae-yong akan dibagi menjadi dua tim yang bakal bekerja di Surabaya dan Solo. Semua sudah dipersiapkan dengan baik dan diharapkan tidak ada masalah ke depannya nanti. Marcelino Ferdinand hangatkan bangku cadangan KMS KDNC. Bintang muda Tim Nasional Indonesia, Marcelino Ferdinand masih belum mendapatkan kesempatan tampil bersama KMS KDNC di Divisi 2 Belgia 2023/2024. Gelandang 18 tahun itu sudah absen membela KMS KDNC di 3 laga awal. Marcelino Ferdinand hangatkan bangku cadangan ketika KMS KDNC menelan kekalahan 0-1 dari Lommel SK di laga ketiga Divisi 2 Belgia. Hasil tersebut membuat KMS KDNC menempati peringkat ke-12 di klasemen sementara dengan mengumpulkan 3 poin. Sedangkan, Lommel sukses menggeser posisi Zulte Waregem untuk menempati puncak klasemen dengan 9 angka. Sebelumnya, Marcelino tak masuk ke dalam skuad saat KMS KDNC menelan kekalahan 1-3 dari Patro Eisden. Kemudian, Marcelino kembali tak di bawah saat timnya meraih kemenangan 1-0 atas KVO Oostende. Marcelino sendiri dikabarkan menderita cedera ringan sebelum KMS KDNC memainkan pertandingan pertama Divisi 2 Liga Belgia. Sejak bergabung dengan KMS KDNC pertengahan musim lalu, Marcelino sudah 3 kali tampil dengan torehan 1 gol. Dia sempat mendapatkan banyak kesempatan bermain saat KMS KDNC tampil di pramusim. Marcelino berpeluang tampil saat KMS KDNC menghadapi RFC Liege di pekan keempat Liga. Laga nanti akan berlangsung di Burgemeester Van de Wille Stadion. Kedatangan Timnas U23 Indonesia diwarnai tepuk tangan Timnas U17 Indonesia. Rombongan Timnas U23 Indonesia tiba di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat. Kedatangan Timnas U23 Indonesia di lobi Hotel Sultan disambut oleh pelatih Bima Sakti, jajaran stafnya, dan skuad Timnas U17 Indonesia. Kedatangan Garuda Muda diwarnai tepuk tangan Bima Sakti dan anak asuhnya. Kemudian dilanjutkan saling berjabat tangan. Bima Sakti terpantau sudah menunggu kehadiran Timnas U23 Indonesia sejak 30 menit sebelum Arkan Fikri DKK tiba di Hotel Sultan. Seusai pertandingan, Shin Tae-yong mengapresiasi kinerja Timnas U23 Indonesia yang berjuang hingga akhir pertandingan. Dia menambahkan banyak pelajaran yang dipetik Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Setelah ini, Garuda Muda akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada 6 hingga 12 September 2023.
Di kualifikasi Piala Asia U23 2024, Garuda Muda menempati grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan. Gagal juara Piala AFF U23 2023, nasib Shin Tae-yong tetap aman. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan kegagalan Timnas U23 Indonesia meraih gelar juara Piala AFF U23 2023 tidak berpengaruh kepada posisi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah menangani Timnas Indonesia sejak tahun 2019. Namun, hingga saat ini belum ada gelar yang dipersembahkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Hal ini sempat jadi sorotan karena Shin sudah cukup lama bekerja di Timnas Indonesia. Sebenarnya, perkembangan pemain skuad Garuda sudah mulai terlihat tidak hanya di senior tetapi juga di Timnas kelompok umur. Sumarji menjelaskan hasil Piala AFF U23 2023 tidak akan berpengaruh kepada nasib Shin Tae-yong. Apalagi, dalam turnamen tersebut Garuda Muda tidak turun dengan kekuatan terbaiknya. Menurut Sumarji, dengan pemain yang ada saat ini, bisa menjadi runner-up adalah sebuah prestasi. Garuda Muda dari awal memang tidak memasang target di Piala AFF U23 2023. Turnamen ini dimaksimalkan untuk uji coba pemain baru yang akan dibawa ke kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tidak hanya soal taktik, Shin Tae-yong juga mempersiapkan pemainnya dengan maksimal. Dia memberikan motivasi kepada Garuda Muda yang berlaga di Piala AFF U23 tahun ini. Hal tersebut seharusnya jadi perhatian karena tugasnya hanya bergantung pada hasil turnamen tersebut. Gara-gara sikut Haikal Al-Hafiz, pemain Timnas Vietnam U23 Nguyen Hong Puch kehilangan Instagramnya. Salah satu penggawa Timnas Vietnam U23, Nguyen Hong Puch kehilangan akun Instagram pribadinya. Hal ini buntut dari permainan kasar Hong Puch di laga kontra Timnas Indonesia U23 pada final Piala AFF U23 2023. Pemain bernomor punggung 20 itu melakukan sikutan kepada salah satu penggawa Timnas Indonesia U23, Haikal Al-Hafiz. Melihat dari video tayangan ulang, tindakan Nguyen Hong Puch bisa berakibat sangat fatal. Anehnya, tindakan kasar itu tak membuat Nguyen Hong Puch mendapat kartu dari wasit. Pengadil pertandingan bahkan tak hanya melihat kejadian itu sebagai pelanggaran biasa. Aksi Nguyen tadi praktis membuat para supporter Timnas Indonesia U23 geram. Akun media sosial Nguyen Hong Puch @puchbo_21 pun ramai-ramai direport netizen Indonesia. Hingga berita ini dinaikkan, akun pribadi Nguyen terlihat hilang di Instagram. Tidak sedikit bahkan protes dilayangkan netizen ke akun Instagram Federasi Sepak Bola Vietnam.